Di sini kita melihat ada banyak mesin-mesin yang dipajang, ada yang kapasitasnya 10 kilo hingga yang kapasitasnya 300 kilo. Gede banget. Ini adalah mesin pesanan, sudah by order. Jadi itu laundry rumah sakitnya mengerjakan 30-40 ton sehari, teman-teman. Jadi kapasitas yang bisa dikerjakan di laundry rumah sakit ini itu 30-40 ton sehari. RFID ini adalah teknologi di mana kita nggak perlu ngitung satu persatu cuciannya. Kita bisa melihat prosesnya semuanya cepat. Jadi pakai mesin yang canggih. Kenapa pakai mesin yang canggih? Biar tidak terlalu banyak orang yang mengerjakan pekerjaan ini. Di laundry hotel ini 20-70 ton per hari yang bisa dikerjakan di laundry hotel ini. Teman-teman bisa melihat secanggih apa, tetap pakai tunnel, tetap dipisahkan mana yang perlu disetrika manual, mana yang disetrika pakai mesin. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview jalan-jalan saya selama di Bangkok, Thailand. Kami datang dan diundang oleh satu perusahaan yang namanya Image Corporation. Image ini adalah perusahaan yang menanganin atau pabrik mesin laundry yang selama ini memproduksi mesin-mesin besar ya. Ini adalah pabrik mesin untuk laundry besar seperti laundry hotel, laundry rumah sakit. Ternyata Image juga memproduksi mesin untuk laundry coin atau self service yang mungkin kalau memang oke pasarnya di Indonesia, dia akan masuk Indonesia. Nah, seperti apa sih pabriknya yang katanya, dan informasi yang sebelum saya datang, informasi yang saya dengar adalah pabrik Image ini yang ada di Thailand ini standarnya seperti mesin-mesin Eropa. Jadi mesin Eropa ini terkenal dengan durability, kualitasnya oke, garansinya oke. Jadi durability-nya atau ketahanan mesinnya bisa sampai 15 hingga 20 tahun. Terima kasih kepada PT Image atau PT Duta Indah Abadi, Bapak Bambang yang sudah mengundang saya bersama tim untuk bisa kunjungan ke pabrik mesin Image di Bangkok, Thailand. Di tanggal 5-nya dari pagi hari kami sudah hadir di pabriknya. Jadi kantor pusatnya ada di situ dan kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Mr. Visan. Mr. Visan adalah direktur dari PT Image itu sendiri. On behalf of Image Laundry System, we are honored to welcome Apik Management and Duta Indah Abadi to visit our factory this day. We are Image Laundry System manufacture the industrial laundry machine and export over 75 countries all over the world, and we are glad to have a cooperation between Duta Indah Abadi and Apik Management, and I hope that our relationship will go for long term and we will make developing the laundry system in Indonesia to be one of the best system in the world. Yeah, thank you so much. Kalau kita lihat dari profilnya, pabriknya sendiri besarnya 50.000 square meter persegi. Jadi kita akan jalan-jalan keliling, karena mungkin capek kita ditawarkan untuk jalan-jalan pakai mobil. Apa ya, golf mobil gitu ya, golf car gitu. Dan disetirin langsung Miss Mim. Kerennya adalah pabrik ini membolehkan kita untuk ngetik gambar. Jadi kita memvideokan itu silahkan, tapi ada beberapa area yang nggak boleh. Jadi ada beberapa area yang dirahasiakan, konfidensial, nggak boleh di-take. Jadi Image ini sudah mengekspor ke 75 negara. Keren banget ya. Jadi di Asia Tenggara ada pabrik mesin yang memang kualitasnya sudah kualitas ekspor. Kita melihat di situ ada mesin-mesin yang memang ada yang permintaan khusus, ada permintaan yang sesuai dengan misalnya Duta Indah Abadi. Duta Indah Abadi seperti yang saya sampaikan tadi, dia adalah perusahaan dari Indonesia, distributor Image yang ada di Indonesia, yang kedudukannya ada di Bali, di Denpasar. Saya dapat informasi bahwa Duta Indah Abadi untuk Image Indonesia itu masuk 5 besar untuk ekspor. Keren Pak Bambang, jadi 5 besar yang terbaik untuk ekspor ke luar Bangkok, Thailand. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang belum melek bahwa bisnis laundry ini sangat seksi. Biarkan kami aja yang melek ya, sama penonton YouTube ini yang melek
bagaimana market di Indonesia sangat keren banget. Di sini kita melihat ada banyak mesin-mesin yang dipajang, ada yang kapasitasnya 10 kilo hingga yang kapasitasnya 300 kilo. Gede banget. Jadi kita bisa melihat teman-teman mesin-mesin yang berjajar ini adalah mesin pesanan, sudah by order. Jadi kita jalan-jalan, terus berhenti, terus kita pengen lihat kualitas mesinnya seperti apa. Boleh kita lihat. Dan ada beberapa mesin yang custom. Jadi kalau teman-teman pengen custom mesinnya, warnanya pengen berubah, misalnya kayak yang pink yang kita lihat ini sekarang, ada minimum quantity, ada MOQ-nya yang teman-teman harus bisa dieksekusi. Nah, itu bisa teman-teman bisa diskusi kalau kita ngobrol dengan pabrikan-pabrikan seperti ini. Misalnya teman-teman mau kontrak 1000 unit mesin dengan spek seperti ini, namanya sendiri dan sebagainya, itu bisa, informasinya bisa seperti itu. Balik lagi, kapasitas mesin yang diproduksi ada yang 10 kilo, ada yang 20 kilo, bahkan sampai 300 kilo untuk satu mesin. Gede banget, 300 kilo itu ya seorang kayak gini saya bisa masuk kayaknya. Produksi mesin cuci, mesin pengering yang gede-gede seperti ini biasanya dipakai untuk garment, dipakai untuk laundry rumah sakit, laundry hotel. Karena sekali load, sekali cycle memang kapasitasnya 200 sampai 300 kilo. Teman-teman bisa nonton di YouTube saya yang pada waktu datang ke laundrynya Pak Solikin, itu yang di Semarang ya, namanya All New Fornet. Nah, itu kapasitasnya juga 20 ton sehari atau 30 ton sehari. Makanya kalau mesinnya kecil-kecil, berapa meter yang dia punya. Tapi kalau dengan mesin yang gede-gede seperti ini, akhirnya dia per cycle bisa dikerjakan cepat dan kita nggak perlu space yang terlalu gede. Nah, inilah mesin-mesin yang dibutuhkan. Nah, teman-teman, kalau pengen melihat mesin-mesin ini, teman-teman berminat pengen kunjungan ke pabrik yang keren seperti ini, Apik Management bersama Apik Community akan mengadakan laundry tour ke Thailand. Siapa yang berminat silahkan komen ya, atau follow Instagramnya Apik Community dan Apik Management. Yang menarik lagi, nanti kita jalan-jalan ke dalam lagi, kita bisa melihat pembuatan mesinnya. Ada yang manual, ada yang pakai robot. Jadi kita kalau keliling ke belakang lagi, itu sudah pakai robot. Nah, itu udah canggih banget. Teman-teman bisa melihat prosesnya, semuanya dilihatkan. Menarik ya? Menarik banget. Jadi teman-teman bisa dapat insight baru bahwa meyakinkan teman-teman bahwa yang dipakai oleh teman-teman mesinnya adalah mesin kualitas oke. Kualitas ekspornya pun juga di Eropa dan Amerika, bukan hanya di Asia Tenggara. Kita akhirnya melihat ada satu konsep yang keren banget, adalah laundry pakai kontainer, teman-teman. Kita hanya memanfaatkan kontainer, teman-teman nggak perlu sewa tempat. Di dalam laundry kontainer ini disetting untuk laundry rumah sakit berjalan, teman-teman. Jadi dilengkapin mesin-mesin barrier dengan kontainer yang ada, itu bisa masuk beberapa mesin di situ, termasuk mesin untuk laundry rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada musibah atau mungkin ada rumah sakit berkeliling, itu bisa dipakai, teman-teman. Jadi bisa dapat inspirasi bahwa laundry rumah sakit bisa dibawa kemana-mana. Kontainer ini bisa menjadi terobosan baru untuk teman-teman yang mungkin susah cari lahan. Lahan di sini, lahan di sana, ya sudah sewa lahan aja, kontainer tinggal dipasang. Keren, jadi ide baru di sana. Di mesin ini apa sih yang menjadi isu utama? Mesin itu misalnya biasanya mesinnya nggak terkirim-kirim dan sebagainya. Memang ada beberapa isu yang saya catat kemarin, ada isu masalah shortage ya. Shortage isu masalahnya tentang ada beberapa part yang tidak ada dan sebagainya. Atau yang kedua adalah masalah delivery. Delivery itu biasanya masalah regulasi di pemerintah. Misalnya seperti bulan Mei kemarin kita ada aturan baru dari Kementerian Perdagangan, akhirnya banyak mesin cuci impor itu masuknya agak susah. Jadi ada aturan baru, itu regulasi pemerintah. Kami sebagai pengusaha laundry atau bahkan importir mesin pun akhirnya harus menyesuaikan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, terutama pemerintah Indonesia, masalah regulasi.
Nah, ini perlu kita dorong lagi para pengusaha laundry atau teman-teman dari asosiasi laundry maupun organisasi untuk lebih dekat lagi dengan pemerintah. Karena kalau ada aturan baru, regulasi yang baru seperti ini akan mempengaruhi kita sebagai pengusaha laundry. Mau buka cabang baru, membuka lapangan kerja pun akhirnya ada masalah. Kita pengen buka lapangan kerja loh, teman-teman dari pemerintah, Bapak Ibu, pemerintah yang terhormat. Kita pengen membuka lapangan kerja, kita pengen membuka laundry, usaha laundry. Akhirnya tersendat, akhirnya terkendala karena isu mesin tidak bisa masuk ke Indonesia. Tapi puji Tuhan, alhamdulillahnya Juni dan Juli kemarin kita sudah mulai membereskan satu persatu perizinan ini. Semoga regulasi ini juga bisa berjalan dengan baik. Kita bisa ketemu untuk memberikan solusi yang terbaik bagi semuanya. Kan pemerintah ingin mendukung UKM untuk bertumbuh ya. Semoga bisa sinergi antara pemerintah dengan pengusaha. Informasi yang kita terima dari mesin-mesin yang ada, mesin-mesin dari Image ini memang targetnya adalah saving. Saving itu lebih ke arah efektif, efisien, kualitas, dan jarang ada masalah. Oke, itulah yang diperlukan dan dibutuhkan oleh semua pengusaha termasuk pengusaha laundry. Mesin yang berkualitas, mesin yang jarang masalah, dan after sales-nya bagus. Nah, Image mudah-mudahan menjawab tantangan atau menjawab permasalahan yang ada terjadi di laundry. Karena laundry yang sekarang ada, entah pakai mesin rumahan, entah pakai mesin komersial, bukan masalah durability-nya aja. Yang bermasalah biasanya di after sales. Teknisinya nggak ada, teknisinya dikontak hari ini, 3 hari lagi baru datang, penjadwalan dan sebagainya. Mudah-mudahan Image kalau masuk ke Indonesia nanti, di sisi retail, di sisi laundry kiloan, laundry rumahan, atau laundry koin itu bisa menjawab kita untuk apa? Untuk percepatan pada waktu masalah teknisi. Kita butuh teknisi tiba-tiba ada. 1 kali 24 jam ada. Nah, ini yang dibutuhkan. Di Bangkok, Thailand ini ternyata 30 ribuan laundry, usaha laundry itu masih pakai mesin top load. Wih, laundrynya banyak ya. Ada 30 ribuan laundry di Thailand ini yang masih pakai mesin top loading, bukan atas. Ini nggak berbeda dengan di Indonesia. Tapi di Indonesia dengan edukasi kami di YouTube seperti ini, udah teman-teman sudah mulai melek pakai mesin front loading, pakai mesin bukaan depan. Mengefisiensikan tempat ya memang harus pakai mesin front load biar bisa ditumpuk, biar bisa di stack. Kalau pakai mesin top load secara tampilan kurang menarik. Terus yang kedua, akhirnya memakan tempat. First of all, I would like to introduce myself. My name is Sililak Omim. I am a secretary of the management of Image Laundry System in Thailand. First of all, we would like to thank you, Epic management team and GT Duta Abadi very much for visiting the factory, Image Laundry System factory in Thailand. It is an honor to have you here. And GT Duta Abadi is our long-term customer. We sincerely hope that to having Epic management team to join our business collaboration, especially for the laundromat and coil operated machine, will help our business success and grow even more, making us strong partner in the global level. Thank you very much. Teman-teman, kita tadi sudah berkeliling ke pabriknya dengan Miss Mim. Sekarang kita ketemu dengan Mr. Visan. Kita ngobrol tentang potensi dan proyeksi bisnis laundry termasuk di Indonesia. How big is the market? Jadi seberapa besar market yang ada di Indonesia? Kami mempresentasikan dari Apik Group, di Apik Management, Apik Academy, Apik Community, mempresentasikan ke Mr. Visan, bosnya dari Image Thailand, karena beliau masih penasaran. Ini Indonesia kayaknya lagi bertumbuh banget bisnisnya, termasuk bisnis laundry lagi bertumbuh banget. Karena beliau melihat di Asia Tenggara pertumbuhan ekonomi yang oke, itu salah satunya ada di Indonesia. Di Thailand sudah tumbuh banget laundry self-service. Apakah memungkinkan
menginginkan laundry self-service itu dikembangkan di Indonesia. Kami punya data, di Apik Group itu punya data, di kami sendiri masih ada 380.000 titik yang kita masih bisa buka laundry dengan 5 stek mesin. Bagaimana dengan laundry self-service di Indonesia? Kita bisa pakai sekitar dari 380.000 itu, 10% mungkin nggak sih? Sangat amat mungkin. Karena sekarang di Indonesia pada waktu kita syuting saat ini, kita review saat ini, sekarang laundry self-service masih belum banyak. Mungkin hitungan jari ya, nggak sampai 200 titik yang benar-benar self-service laundry. Orang nyuci sendiri, pakai QR code, atau pakai coin laundry, atau pakai card. Paling sekitar 200 atau 300-an titik yang sekarang benar-benar murni self-service laundry. Jadi masih gede banget, sangat amat gede. Karena saya selalu menyampaikan di materi saya di Fundamental Business Laundry, banyak orang di Indonesia masih mau dilayani. Tapi ada sebagian titik yang sekarang mulai mau self-service. Kenapa? Karena orang kalau memang dilayanin dan harganya sama, ya mending dilayanin aja. Nah, tapi permasalahan di laundry adalah sekarang cari tukang setrika itu susah. Nah, ini permasalahan baru. Ini adalah trend baru yang memang terjadi di pengusaha laundry. Berarti pengusaha laundry sudah mulai berpikir untuk membangun bisnis yang minim banget terkait SDM. Self-service lah jawabannya. Apakah market bisa nerima? Kita tunggu jawabannya. Oke, pada waktu kita ngobrol dengan Mr. Visan di ruang meeting, kita menyampaikan how big is the market, seberapa besar marketnya, market size-nya seberapa gede di Indonesia. Kita juga bercerita tentang bagaimana market yang ada di Thailand. Akhirnya beliau menunjukkan ada satu aplikasi yang beliau lagi set up, beliau lagi develop. Aplikasi ini nanti akan disambungkan ke mesinnya. Padahal di Indonesia sudah banyak itu aplikasi seperti itu. Tapi katanya beliau mau inject itu langsung dibundling di mesinnya. Nah, kita bisa melihat, saya nanya juga ke Mr. Visan. Mr. Visan punya berapa laundry? Saya ada 7 laundry yang saya punya sendiri. Tapi saya set up untuk laundry yang mesinnya Image ini ada ratusan titik di Thailand yang sudah di set up. Yang dari 7 laundry yang beliau punya, saya nanya, ini ada 10 besar laundry, itu kok omsetnya gede banget, bisa sampai 4 juta dolar. Wih, gede ya, dalam setahun 4 juta dolar. Ada berapa laundry yang omsetnya 100-an juta per bulan. Itu self-service? Iya, self-service. Ada yang jagain? Nggak ada sama sekali. Ada satu pegawai, itu cuman keliling aja ngecek koin sama ngecek cardnya. Dia akan keliling-keliling. Dari titik itu, akhirnya kita sampaikan melalui YouTube yang sebelumnya saya upload. Teman-teman boleh nonton di video sebelumnya ya. Kita kunjungan ke beberapa laundry koinnya Mr. Visan ini. Di situ kita bisa lihat ada satu laundry yang menarik. Tempatnya tidak perlu 2 lantai, cuma 1 lantai, tapi samping-sampingan, nggak perlu besar-besar banget, samping-sampingan, tapi itu bisa menghasilkan 100 jutaan per bulan. Laundrynya self-service tanpa perlu ada pegawai. Dari situ kita menyimpulkan kita hanya butuh 77 load per hari saja. Areanya adalah area pariwisata, teman-teman. Para orang-orang yang suka shopping, yang suka jalan-jalan, yang suka wisata, traveling, itu ngumpulnya di situ. Jadi tempat tinggalnya di situ, hotelnya nggak jauh dari situ. Akhirnya laundry ini 24 jam ramai. Ini menjadi poin untuk teman-teman. Kalau pengen buka laundry self-service, apakah memungkinkan kita taruh di daerah wisata? Untuk teman-teman yang pengen dapat pandangan bagaimana bisnis laundry di 2025, teman-teman bisa ikut Laundry Innovation Summit yang akan diadakan di akhir tahun nanti, di bulan November. Akhir November kita akan ada acara besar, seminar selama 2 hari bersama beberapa pembicara yang pastinya keren banget untuk mengembangkan bisnisnya teman-teman semuanya di bidang laundry. Setelah kita mereview beberapa titik, terus kita akhirnya mereview kira-kira di Indonesia akan buka di mana dan sebagainya, kita diskusi. Setelah diskusi berlangsung dengan Mr. Visan dan teman-teman dari Duta Indah Abadi, Pak Bambang dan timnya, kita makan siang bareng. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, setelah itu kita jalan-jalan ke laundry beliau adalah untuk laundry
rumah sakit. Setelah kunjungan ke pabriknya Image, nggak jauh dari masih areanya di pabriknya Image, kita jalan-jalan ke laundry rumah sakit yang beliau kelola. Itu laundry rumah sakitnya mengerjakan 30-40 ton sehari, teman-teman. Jadi kapasitas yang bisa dikerjakan di laundry rumah sakit ini itu 30-40 ton sehari. Dia pakai mesin tunnel dan ada mesin barrier. Jadi barrier ini untuk laundry rumah sakit khusus yang infeksius. Di laundry rumah sakit ini ada dipisahkan adalah area infeksius dan non-infeksius. Yang infeksius masuk ke mesin barrier. Jadi di mesin barrier nanti jalan semuanya. Dan kerennya adalah semuanya pakai tunnel, semuanya pakai conveyor. Makanya timnya sendiri nggak banyak-banyak banget. Jadi dengan kapasitas 30-40 ton, itu karyawan nggak sampai 100 orang kemarin yang saya coba dengar. Dan shiftnya nggak perlu sampai 24 jam. Nah, kerennya pada waktu kita keliling-keliling, ada beberapa mesin dan semuanya pakai mesin Image. Dia ada perluasan area ya, sebelumnya cuma 20 ton sehari, sekarang 30-40 ton sehari. Nah, yang menarik lagi dari laundry yang ada di sini, laundry rumah sakit ini, dia pakai RFID. RFID ini adalah teknologi di mana kita nggak perlu ngitung satu persatu cuciannya. Jadi di bajunya atau di linennya atau di bahan-bahan semua yang ada di situ, semuanya dipasangin ada chipnya. Dan chip itu bisa kita lihat datanya. Misal nih, saya pakai jaket, tapi di sana kan karena pakai linen ya, anggap aja jaket. Jaket itu dipasangin chip. Di chip itu nanti kita bisa merecord atau bisa membaca ini berapa kali cuci, sudah berapa kali cuci, berapa kali treatment, sudah kena chemical apa aja, dan waktunya diganti nggak. Misalnya kalau sering-sering kena chemical kan biasanya harus diganti nih karena takut robek atau nanti takut bolong dan sebagainya. Nah, itu semuanya ditanam di dalam chip itu. Pada waktu kita masukkan ke alat RFID, itu bisa kebaca semuanya. Dalam satu cucian misalnya kita masukin kantong masuk ke situ, itu sudah ada 50 baju misalnya. Ada 50 bahan yang ada kita bisa lihat. Itu berapa kali cuci dan sebagainya. Itulah kerennya RFID. Jadi orang nggak perlu ngitung satu-satu. Kita bisa melihat prosesnya semuanya cepat. Jadi pakai mesin yang canggih. Kenapa pakai mesin yang canggih? Biar tidak terlalu banyak orang yang mengerjakan pekerjaan ini. Karena biasanya masalah terjadi itu karena human error. Jadi mereka meminimalisir human error. Tapi di sisi yang lain mereka tetap pengen mempekerjakan manusia untuk membuka lapangan kerja. Nah, dari laundry rumah sakit kita akan berkunjung ke laundry hotel. Ini masih area yang sama dan masih miliknya Image itu sendiri. Di laundry hotel ini 20-70 ton per hari yang bisa dikerjakan di laundry hotel ini. Teman-teman bisa melihat secanggih apa, tetap pakai tunnel, tetap dipisahkan mana yang perlu disetrika manual, mana yang disetrika pakai mesin. Ini timnya ada 100-an orang, ya, dengan kapasitas 30-40 ton di laundry hotel ini. Pegawainya hanya 100 orang dan 16 jam saja. 16 jam operasional, jadi nggak perlu sampai 24 jam. Sekeren itu ya teman-teman. Jadi dengan adanya mesin yang canggih yang kita punya, investasi mesin, jadinya teman-teman nggak perlu labor yang banyak, nggak perlu pegawai yang terlalu banyak, dan pekerjaan bisa selesai cepat. Oke teman-teman, jadi kita tadi sudah berkunjung ke 3 tempat. Kunjungan ke pabrik, kunjungan ke laundry rumah sakit, dan kunjungan ke laundry hotelnya. Kita di hari berikutnya ada kunjungan ke laundry rumah sakit miliknya pemerintah. Itu pun juga support by Image. Selengkap itu, serapi itu. Teman-teman bisa melihat tampilannya seperti apa, standarisasinya seperti apa. Nah, teman-teman yang nonton di YouTube ini semoga dapat inspirasi juga untuk dikembangkan di Indonesia. Wah, Mas Apik, saya pengen tuh ngembangin di Indonesia. Boleh nggak kita ikut jalan-jalan untuk melihat semuanya itu yang ada di Thailand? Boleh banget, teman-teman. Nah, kalau ada 20, mungkin maksimal 30 orang ya, kita bisa berangkat ke Thailand mungkin 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali untuk laundry tour ke sana. Jadi kalau peminatnya banyak, kita akan laundry tour
kita akan jalan-jalan bisnis trip ke beberapa daerah yang memang kita akan kunjungin, dari laundry hotel, laundry rumah sakit, pabriknya, plus kita akan jalan-jalan ke laundry coin yang ada di Thailand. Seperti apa sih, sekeren apa? Apakah hanya image? Mudah-mudahan ada produsen lain yang memang kita bisa kunjungin untuk kita kontak, kita bawa ke Indonesia. Kita tiru, kita bawa ke Indonesia, kita kembangkan di Indonesia. Apa aja yang memang insight-insight yang kita bisa dapatkan di sana. Bagi teman-teman yang pengen ikut kelasnya Apik Academy, silahkan bisa follow Instagramnya Apik Academy. Di sana ada kelas kita, Fundamental Business Laundry, itu bagi para pengusaha laundry yang pengen mengembangkan bisnisnya, strategi bisnisnya, mindset pebisnisnya, mental pebisnisnya, bisa datang di kelas Fundamental Business Laundry. Membangun branding, strategi bisnis ada di sana. Kalau pengen SOP tentang bisnis laundry, bisa datang ke kelasnya Daily Laundry Operation. Kelasnya rata-rata 3 hari teman-teman, dan semuanya kami jamin bisa mengembangkan bisnis laundry ya teman-teman semuanya. Nah, untuk kelas-kelas yang lain kita sudah mulai ada kelas advance. Kelas advance yang terbaru ini adalah kelas untuk karpet. Kalau cuci sofa, spring bed, karpet itu adalah kelas masih basic, tapi advance-nya kita sudah mulai ada shoes and bags atau apparel. Nah, itu sudah mulai ada, teman-teman bisa ikut kelasnya. Semuanya ada update di Apik Academy. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi silahkan follow terus Instagram saya Apik Primadia dan Apik Academy, Apik Community, Apik Management. Terima kasih atas waktunya teman-teman, semoga dapat insight dari sharing hari ini, dan kalau memang ada masukan silahkan komen di bawah ini. Saya Apik Primadia undur diri, terima kasih.